Para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF, Menteng, Jakarta. Pada kesempatan kali ini kembali kami akan membahas mengenai masalah yang sering ditanyakan pasien pada waktu datang untuk berobat, yaitu bagaimana sebenarnya menentukan masa subur. Maksudnya masa subur, kita ketahui bahwa dalam suatu siklus haid, jika wanita siklus haidnya teratur setiap bulan, maka artinya akan ada satu sel telur yang tumbuh mulai dari saat haid yang kemudian akan membesar dan pada ukuran paling tidak 18 mili atau lebih, maka sel telur ini akan pecah dan dikeluarkan dari indung telur. Nah, pecahnya sel telur atau dilepaskannya indung telur dari indung telur itu disebut ovulasi. Nah, pada saat inilah jika melakukan hubungan seksual sehingga ada sperma yang masuk melalui vagina ke organ reproduksi, maka ada kemungkinan bertemu sama sel telur. Artinya sperma yang masuk dari luar tubuh wanita melalui vagina pada waktu melakukan hubungan seksual akan naik atau berjalan ke dalam rongga rahim terus ke dalam saluran telur. Sedangkan sel telur dari istri yang dilepaskan dari indung telur seharusnya akan ditangkap oleh saluran telur yang disebut tuba falopi, sehingga sel telur tersebut bisa masuk juga ke saluran telur. Nah, jika sperma dan sel telur sudah berada di saluran telur, maka bisa terjadi pertemuan, terjadi pembuahan yang disebut fertilisasi untuk membentuk embrio. Dan embrio ini kemudian secara perlahan-lahan, kira-kira memerlukan waktu sekitar 5-6 hari, akan didorong balik ke rongga rahim, dan jika menempel di dinding rahim maka akan terjadi kehamilan. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya peluang untuk hamil, artinya peluang untuk bertemunya sel sperma sama sel telur pada pasangan suami istri hanya ada waktu 1 hari. Jadi sebenarnya sangat sulit memang untuk terjadi kehamilan pada wanita, karena kalau hubungan seksual atau hubungan suami istri tidak dilakukan pada waktu yang tepat, maka tidak bisa terjadi kehamilan, karena sel telur setelah dikeluarkan dari indung telur hanya punya waktu 1 hari untuk menunggu sperma dari suami yang masuk ke dalam organ reproduksi istri. Sedangkan sperma kalau bagus memang memiliki ketahanan untuk hidup sekitar 2-3 hari di dalam organ reproduksi, sehingga sperma bisa menunggu. Oleh karena itu peluang hamil secara alami setiap bulan bagi pasangan suami istri yang subur atau tidak ada masalah kesuburan dan juga melakukan hubungan suami istri secara teratur, sebenarnya peluang hamil itu hanya 20% setiap bulan, dan harus dilakukan pengulangan hubungan suami istri secara teratur, sehingga dalam 1 tahun atau 12 bulan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur, 85% pasangan suami istri akan hamil. Jadi memerlukan waktu paling tidak 1 tahun bagi pasangan suami istri untuk bisa hamil pada sebagian kasus, dengan pada tiap bulan peluangnya hanya sekitar 20%. Sebagian kecil lagi akan hamil dalam tahun kedua. Jadi dalam 12 bulan ke depan atau yang kedua masih bisa terjadi kehamilan, tapi sudah semakin sedikit yang akan hamil. Nah, kalau lewat dari 2 tahun melakukan hubungan belum terjadi kehamilan, maka kita sudah menganggapnya atau mengkategorikannya sebagai pasangan suami istri yang kurang subur, sehingga harus secepatnya bagi pasangan suami istri untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mencari masalahnya. Jadi memang secara teoritis perlu untuk berhubungan pada masa subur atau pada saat ovulasi, karena hanya pada saat itulah terjadinya kehamilan. Tapi hubungan seksual sebenarnya tidak perlu
untuk dilakukan hanya pada masa subur atau pada masa ovulasi, karena tujuan hubungan itu bukan hanya untuk kehamilan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi pada pasangan suami istri yang oleh karena sebab tertentu, mungkin karena masing-masing terlalu sibuk atau terlalu berat kerjanya, atau mungkin sering pergi keluar kota sehingga hubungan seksual, hubungan suami istri tidak bisa dilakukan kapan saja atau secara teratur, atau sebab-sebab lain, maka memang sebaiknya hubungan seksual harus diatur kalau memang menginginkan kehamilan. Jadi pengetahuan mengenai ovulasi atau masa subur memang perlu juga diketahui oleh pasangan suami istri untuk meningkatkan peluang hamil, dalam hal tujuannya tentu untuk hamil. Jadi secara normal, jika seorang wanita haidnya teratur, umumnya rata-rata sekitar 28 hari, itu artinya ada sel telur yang tumbuh dan akan ovulasi pada suatu siklus haid. Tetapi siklus haid seorang wanita yang masih dianggap normal atau teratur bukan hanya 28 hari, atau bukan berarti mens itu akan terjadi pada tanggal yang sama setiap bulannya. Sebenarnya siklus haid yang lebih atau di atas 21 hari, jadi antar mens ke mens itu sekitar 21 hari atau lebih, dan masih di bawah 35 hari, artinya dari mens ke mens masih di bawah 35 hari, jadi rentang 21 sampai 35 hari sebenarnya masih dianggap siklus haid wanita tersebut normal atau teratur. Artinya 90% jika haidnya teratur, jadi bukan tanggalnya yang teratur ya, tapi siklus haidnya dalam rentang yang teratur, yang normal, maka ada sel telur yang tumbuh dan berovulasi. Artinya wanita tersebut dianggap subur dari siklus haidnya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir bahwa haid itu harus selalu tetap maju 2 hari atau mundur 2 hari atau pada tanggal yang sama. Tapi yang penting kalau masih di atas 21 hari, di bawah 35 hari artinya teratur, artinya subur. Kalau di bawah 21 hari atau di atas 35 hari baru terjadi mens, itu dianggap tidak teratur, artinya tidak ada sel telur yang tumbuh, tentu tidak bisa dihamili. Nah, saat ovulasi tentu agak sulit untuk diperhitungkan, makanya sering dipakai masa subur, bukan ovulasi, karena ovulasi itu berarti saat telur dikeluarkan, artinya saat subur itu hanya berlangsung 24 jam. Tetapi karena siklus haid wanita bisa bervariasi tiap bulannya pada wanita yang sama, jadi kadang 24 hari, kadang 30 hari. Oleh karena itu yang dianggap ovulasi atau saat telur itu dikeluarkan dari indung telur tentu berbeda-beda. Jadi yang penting menghitung kira-kira masa di mana sel telur itu akan dikeluarkan. Normalnya pada siklus 28 hari, maka ovulasi atau dikeluarkannya telur pada indung telur wanita terjadi pada hari ke-14. Artinya seharusnya dihitung jika kita sudah tahu siklusnya 28 hari, maka saat ovulasi itu dihitung 14 hari dari perkiraan mens yang akan datang. Jadi dihitungnya dari perkiraan mens yang akan datang, bukan dari mens yang sekarang. Oleh karena itu, jika siklus haidnya 28 hari, kita bisa perkirakan bahwa masa suburnya atau ovulasi itu akan terjadi hari ke-14. Karena 14 hari dari 28 hari. Jadi hari ke-14 kalau 28 hari siklus haidnya. Tapi kalau siklus haidnya 30 hari, maka saat ovulasi atau saat telur dikeluarkan itu adalah kira-kira hari ke-16. Jadi 30 hari dikurang 14 jadi hari ke-16. Tapi kalau siklus haidnya lebih pendek, 26 hari maksudnya, artinya lebih maju dari sebelumnya,
Berarti kita perkirakan masa suburnya 26 kurang 14. Jadi kira-kira hari ke-12. Jadi kita lihat bahwa masa subur sangat tergantung pada variasi siklus haid seorang wanita. Makin bervariasi siklus haidnya, maka saat ovulasinya juga akan bervariasi. Kita lihat kalau siklus haid 26 hari, kadang-kadang 30 hari, maka masa suburnya antara hari ke-12 sampai hari ke-16. Oleh karena itu disebut masa subur, karena ada beberapa hari yang diperkirakan telur akan dikeluarkan atau ovulasi. Jadi kalau haidnya atau siklus haidnya sangat bervariasi, tentu rentang masa subur itu makin lebar. Tetapi secara umum biasanya masa subur itu adalah antara hari ke-12. Kalau dihitung dari haid hari pertama, maka hari ke-12 mungkin umumnya sudah masuk ke masa subur. Artinya sel telur seharusnya sudah tumbuh cukup besar dan siap untuk ovulasi. Dan paling lama biasanya hari ke-18. Jadi rentang masa subur yang umum dari siklus wanita yang bervariasi adalah antara hari ke-12 sampai hari ke-18. Memang kadang-kadang ada yang hari ke-20 baru masa ovulasinya, ada yang hari ke-10 ovulasinya, tapi relatif jarang. Kebanyakan wanita dengan siklus haid normal yang bervariasi masa suburnya antara hari ke-12 sampai hari ke-18. Di salah satu hari dari rentang hari ke-12 dan 18 itulah telur akan dikeluarkan atau akan ovulasi. Sehingga pada rentang waktu yang disebut masa subur ini harus dilakukan hubungan seksual secara teratur dan sering. Sering bisa tiap hari, tapi minimal selang sehari. Maka kemungkinan besar sel sperma akan bertemu dengan sel telur. Jadi waktu tepatnya tentu agak sulit diperkirakan, tapi rentang waktunya itu bisa diperkirakan. Dengan cara seperti ini, artinya mengatur hubungan seksual terutama pada masa subur, maka peluang hamil tentu akan meningkat. Tidak perlu sebenarnya diketahui secara pasti kapan sel telur itu keluar, sehingga kita bisa melakukan hubungan seksual 1 hari saja dan pada saat yang tepat. Tentu itu sangat sulit. Jadi yang bisa dilakukan adalah menghitung rentang waktu masa subur dan melakukan hubungan seksual secara teratur pada masa-masa itu. Nah, mudah-mudahan bisa terjadi kehamilan. Nah, penjelasan saya ini mungkin bisa menambah pengetahuan pasangan suami istri dalam menentukan masa subur atau kapan sebaiknya melakukan hubungan seksual dengan tujuan untuk kehamilan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa tentu paling bagus adalah melakukan hubungan seksual kapan saja tanpa peduli masa subur, karena tidak selalu untuk tujuan kehamilan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan biologis suami istri sehingga bisa hidup berkeluarga dengan lebih nyaman. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.